Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, halo Sobat IPC, bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila dari 10 TJKT1. Pada video kali ini kita akan membahas bab 5, yaitu mengenai mikrotik akses. Nah, di dalam mikrotik akses itu nantinya kita akan membahas beberapa hal. Ini yang pertama, kita akan membahas mengenai metode akses mikrotik router OS. Kemudian yang kedua, kita akan membahas akses router board menggunakan Winbox. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai menu hostname IP address pada Winbox. Yang keempat, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Yang kelima, akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Kemudian yang keenam ada Webfig. Yang ketujuh, Quickset. Yang kedelapan ada remote access, telnet, dan SSH. Kemudian yang kesembilan kita akan membahas mengenai konsep serial konsol. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai metode akses mikrotik router OS. Jadi nantinya kita itu akan membahas mengenai mikrotik itu bisa diakses melalui apa saja sih. Jadi diibaratkan seperti mikrotik first time, teman-teman. Jadi bagaimana sih mikrotik itu bisa diakses, baik itu router OS maupun perangkat yang menjalankan router OS ataupun router board. Nah, jika kita ingin menggunakan real device nih teman-teman, kita bisa menyiapkan image router OS dan nantinya kita akan install di PC kita. Nah teman-teman, jika ingin menggunakan real device itu teman-teman bisa menggunakan router board yang harganya itu standar, seperti perangkat mikrotik Hipbook RB941. Nah, jadi ada beberapa cara atau metode untuk mengakses mikrotik. Jadi mudahnya itu seperti ini teman-teman. Aplikasi apa saja sih yang menjabani setelah mikrotik kita itu sudah terhubung ke PC? Maka disitu kan kita perlu aplikasi untuk mengaksesnya. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa cara untuk mengakses mikrotik itu sangat beragam. Nah, di sini kita itu bisa menggunakan akses via keyboard, serial console, remote service telnet atau SSH, kemudian ada Winbox, FTP, API, Quickset, dan Webfig yang berbasis HTTP. Ada juga Max Telnet, Local Winbox Terminal menu, kemudian ada mikrotik TIK APP. Nah, kita bisa ambil contoh di sini ketika ada seseorang yang memasang atau menanamkan mikrotik di komputer menggunakan router OS, maka dia itu bisa mengaksesnya melalui via keyboard teman-teman, yaitu dengan menggunakan CLI. Tetapi kebanyakan saat ini untuk masyarakat itu mereka kebanyakan menggunakan yang Winbox teman-teman. Nah, untuk Winbox itu nanti kita bisa masuknya itu menggunakan MAC address untuk pertama kali. Tetapi jika teman-teman sudah memasangkan IP, nanti teman-teman bisa masuknya menggunakan IP tersebut. Nah, selain Winbox di sini kita juga bisa menggunakan FTP nih teman-teman. Yang mana FTP ini berfungsi untuk mengambil data di mikrotik. Nah, kita juga bisa menggunakan aplikasi API atau Application Program Interface yang biasanya digunakan untuk MICMOL atau Network Programming. Selain itu, kita juga bisa menggunakan Quickset dan juga Webfig yang berbasiskan HTTP teman-teman. Jadi kita bisa mengaksesnya itu melalui web browser. Jadi ada juga yang namanya mikrotik TIK APP. Jika kalian ingin mengecek interface-nya secara real time, itu kalian bisa menggunakan mikrotik TIK APP. Lalu ada juga untuk pembelajaran teman-teman. Kita akan menggunakan lab virtual environment yang menggunakan Pinet Lab. Jadi bagi kalian yang tidak memiliki perangkat kerasnya, kalian itu tidak usah khawatir, karena nantinya kita akan menggunakan lab virtual environment yaitu Pinet Lab untuk pembelajaran kali ini. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu akses router board menggunakan Winbox. Setelah sebelumnya kita sudah mengetahui beberapa cara untuk mengakses mikrotik router OS, maka dari itu kita akan mencoba salah satunya, yaitu dengan menggunakan Winbox pada perangkat real device atau perangkat router board. Nah teman-teman, untuk mengakses mikrotik itu kita kan memerlukan perangkat mikrotiknya nih yang seperti ini. Kemudian kita juga memerlukan kabel LAN,
lalu kita akan colokkan di port yang ada di laptop kita. Tetapi kalau misalkan teman-teman belum memiliki perangkat aslinya, kita itu bisa menggunakan perangkat virtual. Nah, untuk mengaksesnya kita di sini bisa menggunakan yang namanya Winbox. Jadi teman-teman, untuk Winbox sendiri itu dia tampilannya seperti ini. Ini ada akses dengan MAC address maupun dengan IP address. Tetapi untuk pertama kali itu kita bisa mengaksesnya menggunakan MAC address karena di sini kita belum mengkonfigurasi IP-nya atau kita belum menanamkan IP-nya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa aplikasi Winbox ini by defaultnya itu untuk formatnya yaitu .exe. Jadi Winbox itu hanya bisa diakses melalui Windows. Tetapi jika teman-teman menggunakan OS lain seperti Linux atau macOS, itu kalian bisa menggunakan crossover atau kalian bisa search bagaimana mengakses mikrotik di Winbox dengan sistem operasi yang sesuai dengan OS kalian. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Pada tampilan Winbox, agar kita dapat mengakses itu kita perlu memasukkan yang namanya MAC address ataupun IP address di bagian sini. Nah, pada bagian login atau pada bagian ini kalian itu bisa isi dengan admin karena defaultnya itu admin. Tetapi jika punya kalian sudah diganti, itu kalian masukkan sesuai yang kalian sudah ganti. Nah, lalu untuk password itu secara defaultnya itu sama, itu kosong teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman belum mengisinya, itu teman-teman bisa skip atau kosongkan saja. Oke, perhatikan di sini saya sudah buka pada aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini saya sudah ada mikrotik seperti ini yang nantinya akan kita connect. Nah, jika punya teman-teman belum ada, itu teman-teman bisa refresh di sini sampai mikrotiknya ini ada ya teman-teman. Nah, seperti tadi yang sudah saya bicarakan bahwa untuk masuk ke Winbox atau untuk connect ke Winbox itu kita bisa menggunakan yang namanya MAC address ataupun IP address. Nah, kebetulan di sini untuk IP saya itu sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba untuk masuk menggunakan MAC address. Nah, bagaimana sih caranya? Teman-teman bisa klik di sini seperti ini. Seperti yang tadi sudah saya bilang, untuk login itu secara defaultnya admin. Kemudian untuk password ini saya sudah tak kasih password teman-teman. Jadi sudah saya masukkan. Tetapi jika teman-teman belum dikasih password, itu teman-teman kosongkan saja. Lalu kita bisa klik connect yang ini. Kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kita sudah berhasil untuk connect atau masuk ke dalam Winbox-nya, teman-teman. Jadi di sini kita berhasil untuk mengakses mikrotik menggunakan Winbox ya, teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Nah, di sini jadi kita akan membahas menu hostname dan juga menu IP address pada Winbox. Nah, hostname ini merupakan penamaan dari suatu perangkat. Oke, teman-teman bisa buka pada aplikasi Winbox-nya seperti ini. Nah, kemudian kita yang pertama itu kan akan menanamkan atau akan merubah yang namanya hostname. Nah, di sini untuk merubah hostname, teman-teman bisa klik atau pilih yang sistem, kemudian kita cari yang identity. Nah, di sini untuk hostname secara defaultnya seperti yang tadi sudah saya bicarakan, itu untuk defaultnya adalah mikrotik. Nah, di sini teman-teman bisa baru menggantinya sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, misalkan di sini saya akan menggantinya menjadi nama saya yaitu Talita. Tapi untuk hostname-nya itu terserah teman-teman mau diganti apa. Kemudian teman-teman di sini bisa klik yang apply, kemudian oke. Nah, bisa teman-teman lihat di sini bahwa hostname-nya itu sudah berubah menjadi Talita. Yang tadinya di sini kan mikrotik. Nah, sekarang sudah ganti menjadi nama saya yaitu Talita karena tadi saya pada saat mengganti itu digantinya dengan nama saya sendiri. Nah, kemudian kita akan coba untuk memberikan IP address pada router. Nah, untuk caranya kalian bisa klik pada menu IP, lalu kalian bisa pilih lagi pada bagian address. Nah, bisa teman-teman lihat di sini punya saya itu sudah ada IP-nya atau IP-nya ini sudah ada secara otomatis karena saya sudah memiliki IP pada terminal mikrotik di dalam akses Pinet Lab. Jadi IP-nya itu sesuai dengan yang ada di terminal mikrotik pada Pinet Lab. Nah, jika punya kalian belum ada IP address-nya, kalian itu bisa menambahkannya yaitu dengan cara
klik yang tanda panah ini, lalu di sini kalian bisa memasukkan IP yang kalian inginkan. Yaitu misalkan di sini saya akan memasukkan IP yaitu 192.168.1/24. Di sini kita harus menggunakan /24 ya teman-teman, ataupun slash yang lainnya. Nah, untuk bagian network ini kita biarkan saja ya teman-teman. Lalu di sini kita bisa pilih port berapa yang akan disambungkan ke laptop kita atau ke PC kita. Nah, di sini kita bisa menggantinya. Misal di sini saya mau yang Ether 2. Nah, setelah sudah selesai, kalian itu bisa klik yang apply, kemudian oke. Nanti jadi di sini itu akan ada IP yang tadi sudah teman-teman tambahkan. Nah, ketika teman-teman klik yang ini, nanti IP-nya di sini itu akan berubah teman-teman. Jadi mungkin itu saja untuk menu hostname dan juga IP address pada Winbox. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox. Oke, langsung saja kita buka pada Winbox-nya. Nah, di sini untuk tampilan awal pada Winbox. Nah, di sini yang pertama itu ada bagian konektor. Nah, pada bagian konektor ini digunakan atau langkah awal untuk mengakses Mikrotik. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan yang namanya MAC address ataupun IP address. Nah, kemudian di sini ada opsi login. Nah, opsi login ini adalah opsi user yang digunakan untuk mengakses Mikrotik. Nah, jika kalian belum pernah mengubahnya, untuk usernya itu secara defaultnya adalah admin. Nah, kemudian di sini ada password. Jika teman-teman belum pernah memberikan password, itu di sini secara defaultnya itu kosong ya teman-teman. Tetapi di sini saya sudah memberinya password. Nah, di sini ada MAC address, lalu ada juga yang namanya IP address. Lalu di sini ada identity. Nah, identity ini merupakan hostname pada Mikrotik kita. Nah, secara default untuk hostname itu Mikrotik ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada versi. Nah, versi ini merupakan versi dari Mikrotiknya. Yaitu di sini saya menggunakan versi 6.49.18. Kurang lebihnya itu seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini ada board. Nah, board ini merupakan sejenis Mikrotik yang kita gunakan, atau Mikrotik apa sih yang kita gunakan? Nah, di sini saya menggunakan jenisnya itu CHR ya teman-teman. Dan yang terakhir di sini ada uptime. Nah, uptime ini menandakan berapa lama sih Mikrotik kita diakses. Jadi dia itu menunjukkan waktu berapa lama sih kita mengakses Mikrotiknya. Nah, di sini saya akan coba connect. Nah, ini adalah tampilan Winbox ketika teman-teman sudah berhasil connect. Oke, langsung saja di sini saya akan mulai dari yang paling atas ini. Nah, di sini ada admin. Nah, admin ini adalah user yang kita gunakan di awal tadi. Nah, lalu di sini ada add ataupun informasi login. Jadi, sesuai dengan yang teman-teman gunakan. Kalau misalkan teman-teman menggunakan tadi pada saat connect, teman-teman masuknya menggunakan MAC address, maka di sini akan tertuliskan MAC address. Tetapi di sini saya masuknya menggunakan IP address. Jadi di sini sudah tertuliskan IP addressnya yaitu 192.168.10.135. Nah, lalu di sini ada Mikrotik. Nah, Mikrotik ini merupakan jenis atau hostname secara defaultnya. Nah, lalu di sini ada Winbox. Nah, Winbox ini menunjukkan image atau aplikasi yang kita gunakan. Serta di sini juga ada versinya ya teman-teman. Terus di sini juga ada image Mikrotik yang digunakan. Kemudian di sini ada jenis Mikrotik yang digunakan, yaitu di sini saya menggunakan Mikrotik yang CHR. Kemudian di sini ada X86. Nah, X86 ini merupakan pressure pada Mikrotiknya. Lalu di sini ada session. Nah, session ini menyimpan session menu yang ada di Winbox, seperti menu yang ditampilkan ini. Nah, lalu di sini ada setting. Nah, di dalam setting ini dia memiliki fitur ada zoom in dan juga zoom out. Selanjutnya di sini ada menu dashboard. Nah, di dalam dashboard ini ada berbagai fitur, yaitu yang pertama ada add time, add date, CPU, memori, dan yang terakhir ada add uptime. Nah, kemudian di sini ada save mode. Nah, save mode ini digunakan ketika teman-teman ingin meremote router apabila terjadi trouble di lokasi yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas menu-menu
menu yang ada di Winbox di bagian kiri ini teman-teman. Nah, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, dimana di sini ada quickset. Nah, quickset ini digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar, seperti IP address, DHCP, PPPoE, NAT, dan juga wireless. Lalu di sini ada Chapsman. Nah, Chapsman ini digunakan untuk controller jika ada banyak akses point. Misalkan jika di hotel terdapat 100 akses point, lalu bagaimana caranya agar bisa dikontrol di dalam satu mikrotik. Kemudian di sini ada menu interface. Nah, menu ini digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet, EOLP tuner, VLAN, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada menu bridge. Nah, menu ini tuh digunakan untuk menggabungkan port di mikrotik agar menjadi satu jaringan atau satu network. Nah, ini tuh bisa menggunakan menu bridge ataupun wireless bridging. Nah, kemudian di sini ada PPP atau P3. P3 ini digunakan untuk mengkonfigurasi PP, yaitu point to point protokol router. Lalu selanjutnya di sini ada menu mesh. Mesh ini digunakan untuk konfigurasi HWMP plus pada wireless mesh. Kemudian di sini ada juga yang namanya IP. Nah, ini tuh menu yang paling sering digunakan untuk dikonfigurasi, mulai dari IP address firewall, web proxy, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada menu routing. Jika ingin konfigurasi dynamic routing protokol seperti RIP, OSPF, BIG, dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan yang namanya menu routing ini, teman-teman. Kemudian di sini juga ada menu sistem. Untuk menu sistem yang paling banyak digunakan yaitu ada reset konfigurasi, reboot, kemudian ada clock, certified, kemudian ada juga logging, note, kemudian user, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada menu quest. Ini tuh digunakan untuk konfigurasi bandwidth management, simple quiz, quiz tree, HTB, bandwidth prioritas, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada menu files, teman-teman. Menu file yaitu berisikan isi hard disknya mikrotik. Biasanya itu digunakan untuk file backup configuration. Lalu di sini ada menu log. Nah, menu log ini digunakan untuk melihat aktivitas router dalam bentuk log. Lalu ada bootlog. Nah, itu bisa diatur di dalam menu sistem. Selanjutnya di sini ada menu radius. Nah, menu radius ini digunakan untuk radius client. Jika teman-teman menggunakan Mac Home, maka teman-teman bisa setting di radius ini. Selanjutnya di sini ada menu tools. Nah, menu tools ini digunakan untuk bandwidth test, ping, lalu telnet, SSH, dan lain sebagainya. Kemudian di sini yang terakhir ada menu new terminal. Nah, menu terminal ini digunakan jika kalian ingin konfigurasi menggunakan terminal. Nah, mungkin itu saja untuk tampilan di Winbox. Kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu akses router virtual Pinet Lab dengan menggunakan Winbox. Nah, nantinya kita akan coba untuk mengakses virtual router mikrotik pada Pinet Lab menggunakan aplikasi Winbox. Nah, sebelumnya teman-teman itu harus mengetahui terlebih dahulu apa sih Pinet Lab itu. Nah, Pinet Lab sendiri itu merupakan aplikasi lab outer interjaringan paket. Nah, di sini itu kita perlu menyiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia di perangkat virtual mikrotik. Nah, di sini kita juga perlu menyiapkan aplikasi mikrotik yang akan digunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya Winbox. Dan nantinya kita juga akan melakukan koneksi antar IP dengan router virtual milik mikrotik menggunakan Winbox. Nah, di sini pastikan teman-teman itu sudah menginstal yang namanya Pinet Lab. Nah, di sini kita akan coba untuk buka Pinet Lab-nya. Nah, ini adalah tampilan untuk Pinet Lab. Nah, di sini seharusnya kita akan mencoba untuk membuat topologi untuk pembelajaran mikrotik kali ini. Nah, tetapi di sini saya sudah membuatnya, teman-teman. Nah, jika teman-teman bingung bagaimana cara membuatnya, di sini saya akan contohkan untuk membuatnya. Yaitu teman-teman di sini tinggal klik kanan di mana saja ya, terserah teman-teman. Teman-teman bisa klik kanan lalu pilih yang node. Nah, teman-teman di sini bisa pilih yang mikrotik router OS. Kemudian di sini teman-teman bisa scroll ke bawah.
Nah, pada bagian Kemu Option ini teman-teman hapus saja semuanya. Lalu setelah sudah teman-teman bisa save, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Kemudian untuk ISP-nya sendiri atau untuk networknya sendiri, teman-teman sama bisa klik kanan. Lalu teman-teman pilih yang network. Nah, kemudian di sini teman-teman, ini untuk namanya teman-teman bisa ganti mau internet, net ataupun ISP. Nah, kemudian di sini untuk tipenya kita pilih yang manajemen cloud. Kemudian teman-teman save. Nah, setelah teman-teman save itu nanti dia akan muncul seperti ini. Kemudian ini kan ada seperti connect to ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman ini pasangkan ke sini saja. Nah, nanti dia akan terhubung. Nanti dia minta di save. Lah, teman-teman tinggal save saja. Kemudian dia sudah terhubung seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk buka terminalnya. Nah, sebelum buka terminalnya kita harus aktifkan terlebih dahulu untuk router mikrotiknya, yaitu dengan klik start. Nah, setelah itu kita bisa klik 2 kali seperti ini. Kita tunggu. Nah, setelah ini teman-teman bisa login dengan nama atau dengan user yaitu admin. Karena secara defaultnya itu admin ya teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini saya itu sudah memasukkan password teman-teman. Saya sudah membuat password. Nah, jika teman-teman belum membuat password itu teman-teman bisa klik enter. Lalu nanti teman-teman bisa klik yang key pada keyboard teman-teman. Kemudian setelah udah nanti dia itu akan meminta pembaruan password. Nah, jika teman-teman mau memasukkan passwordnya, teman-teman tinggal masukkan passwordnya. Tetapi jika tidak ingin memasukkan password, teman-teman itu bisa ketik saja atau bisa klik saja CTRL+C ya teman-teman. Nah, di sini karena saya sudah membuat password, maka saya masukkan passwordnya. Lalu saya enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah berhasil untuk login ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan cek IP-nya untuk kita remote di Winbox-nya. Nah, di sini untuk cek IP itu kita bisa menggunakan perintah IP address print. Kemudian kita bisa enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini untuk IP-nya itu saya memiliki IP yaitu 192.168.10.136. Oke, kita langsung saja buka di Winbox-nya. Nah, tadi kita akan mendapatkan IP ini 192.168.10.136. Nah, bisa teman-teman lihat di sini 10.136. Nah, di sini kita akan coba untuk login menggunakan IP 192.168.10.136. Lalu teman-teman bisa loginnya itu admin. Kemudian untuk passwordnya di sini saya sudah menambahkan password, jadi sudah saya masukkan. Kemudian jika teman-teman belum, itu dikosongkan saja ya teman-teman. Lalu saya connect. Nah, bisa teman-teman lihat di sini saya sudah berhasil connect ke mikrotiknya dengan menggunakan IP address. Nah, kalau misalkan punya teman-teman itu nggak bisa menggunakan IP address, teman-teman itu nggak usah khawatir, karena teman-teman bisa menggunakan yang namanya MAC address. Pembahasan yang keenam yaitu webfix. Jadi webfix sendiri itu dia merupakan metode akses yang digunakan untuk mikrotik yang berbasis halaman brosur webfix. Nah, webfix ini diperkenalkan sejak router OS versi 5.1 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Jadi webfix ini dia fungsinya hampir sama dengan Winbox. Nah, webfix ini dia juga sudah support di IP versi 4 dan juga IP versi 6. Nah, webfix ini juga dia sudah support di HTTP dan HTTPS, dan biasanya juga digunakan sebagai alternatif dari Winbox. Jadi kalau misalkan punya teman-teman di Winbox-nya itu terkendala atau tidak bisa, itu teman-teman bisa menggunakan yang namanya webfix. Jadi cara untuk menggunakan webfix itu kita harus terkonfigurasi terlebih dahulu untuk IP address-nya yang ada di mikrotiknya. Jadi di sini itu kita akan menggunakan IP address yang kita dapatkan secara dynamic pada topologi dari ISP di Binet Lab. Nah, sekarang kita akan praktekkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menggunakan Mozilla ya teman-teman. Nah, tadi kita akan mendapatkan IP yaitu 192.168.10.136.
Coba saya lihat di IP address. Nah, sama ya teman-teman, 192.168.10.136. Oke, kita akan coba enter di sini. Nah, seperti ini teman-teman untuk tampilan dari Webfix sendiri. Nah, di sini saya akan coba untuk login. Tadi kan saya sudah memberinya password, maka di sini saya akan masukkan password. Tetapi jika teman-teman tidak ada passwordnya, itu teman-teman nggak usah masukin passwordnya. Jadi teman-teman langsung login saja. Nah, setelah kita berhasil untuk login, maka dia akan muncul halaman seperti ini, teman-teman. Nah, oke, jadi Webfix ini tampilannya itu hampir sama ya, teman-teman, dengan yang namanya Winbox. Jadi, Webfix ini bisa jadi opsi kedua setelah Winbox, teman-teman. Dimana ketika mikrotik teman-teman itu tidak bisa di-remote di Winbox, itu teman-teman bisa menggunakan Webfix sebagai gantinya. Nah, Webfix ini hampir sama, teman-teman, dengan Winbox. Jadi, teman-teman nggak usah khawatir jika Winbox-nya nggak bisa digunakan, karena kita bisa menggunakan Webfix ini. Nah, Webfix ini kurang lebih fungsinya itu sama teman-teman dengan yang namanya Winbox. Lanjut ke pembahasan yang ketujuh, yaitu menu Quickset. Nah, menu Quickset ini adalah salah satu menu yang terdapat di Winbox. Nah, di sini kita coba buka Winbox-nya. Nah, ini adalah Quickset teman-teman, atau menu Quickset. Nah, kita bisa buka untuk yang menu Quickset ini. Jadi, di mikrotik itu ada yang namanya menu Quickset. Nah, Quickset sendiri adalah menu yang digunakan untuk melakukan konfigurasi router pada mikrotik secara lebih cepat. Misalkan, kalau kalian ingin setting mikrotik, itu kan pasti kalian mengakses berbagai banyak menu. Ada menu ini dan juga menu yang lainnya. Tetapi, dengan adanya Quickset atau kita menggunakan Quickset, itu kita bisa mengkonfigurasi mikrotik kita hanya dalam satu tampilan saja. Tetapi karena di sini kita menggunakan mikrotik virtual, jadi kita itu tidak bisa menggunakan menu Quickset ini. Jadi Quickset ini hanya bisa digunakan di real device-nya ya teman-teman. Nah, terus menu Quickset ini hanya ada di mikrotik yang mempunyai interface wireless saja. Selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang ke-8, yaitu mengenai remote access Telnet dan juga SSH. Kita langsung saja. Nah, Telnet sendiri itu adalah protokol remote access yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengontrol sebuah perangkat jaringan dari jarak yang jauh, teman-teman. Nah, Telnet secara defaultnya itu dia menggunakan port 23. Dan Telnet ini tuh dia bertransmisi data dalam bentuk teks, teman-teman, atau CLI. Sedangkan untuk SSH sendiri itu adalah protokol remote access yang memungkinkan pengguna untuk mengakses atau mengontrol sebuah perangkat jaringan dari jarak jauh dengan lebih aman, teman-teman, atau dengan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan Telnet. Nah, SSH sendiri ini dia itu basic on terminal, teman-teman. Nah, Telnet dan SSH ini digunakan untuk merunning script atau ketika kita akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Nah, untuk mengakses via router, remote SSH atau Telnet itu kita bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba untuk yang Telnet terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba cek IP-nya di mikrotik ya teman-teman, di PNetLab. Nah, itu dengan perintah IP address print detail. Seperti ini teman-teman, lalu teman-teman bisa enter. Nah, di sini saya mendapatkan IP ini ya teman-teman, 192.168.10.137. Nah, kemudian di sini kita jalankan lagi perintah IP, kemudian service, lalu kita enter, lalu kita jalankan perintah print. Nah, bisa dilihat di sini untuk Telnet port secara defaultnya itu 23 ya teman-teman, seperti yang tadi sudah saya bicarakan. Nah, kita akan coba di laptop kita nih teman-teman. Nah, tetapi sebelum itu teman-teman itu harus menginstal yang namanya Telnet Client di laptop teman-teman atau di PC teman-teman. Nah, caranya kalian bisa ke control panel, lalu kalian pilih yang program, kemudian program and features, lalu kalian bisa pilih yang turn Windows fitur yang ini.
Nah, di sini teman-teman bisa scroll sampai ke bawah hingga menemukan yang namanya Telnet Client. Nah, seperti ini. Jika punya teman-teman belum dicentang, teman-teman bisa dicentang lalu oke. Nah, nanti teman-teman bisa tunggu untuk proses instalasinya. Nah, karena punya saya sudah, di sini saya akan coba buka pada command prompt ya, teman-teman. Lalu di sini saya klik kanan, lalu run as administrator. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, di sini untuk perintahnya yaitu kita bisa masukkan telnet, kemudian IP address-nya. Nah, di sini kan tadi saya mendapatkan IP yaitu 192.168.10.137. Nah, IP-nya ini IP pada Mikrotik ya, teman-teman, yang tadi sudah kita cek. Nah, karena portnya itu masih secara default belum saya ganti, maka di sini kita tidak perlu untuk memasukkan portnya. Di sini saya akan langsung enter saja. Nah, di sini kita akan coba untuk login. Nah, admin, teman-teman loginnya itu admin ya, jangan lupa. Lalu kita enter. Passwordnya itu secara default kosong, teman-teman. Karena saya sudah membuat password, maka di sini saya masukkan passwordnya, lalu teman-teman bisa enter. Nah, di sini kita sudah bisa untuk remote Mikrotik menggunakan telnet ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk metode remote menggunakan SSH. Nah, untuk SSH di sini saya menggunakan aplikasi Putih, teman-teman. Nah, jika teman-teman belum punya, itu teman-teman bisa download terlebih dahulu. Nah, untuk tampilan dari Putih sendiri itu seperti ini, teman-teman. Nah, kita langsung saja untuk masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.137. Nah, untuk portnya di sini secara default itu 22. Bisa teman-teman lihat di sini di Mikrotiknya itu untuk SSH portnya adalah 22 secara default ya, teman-teman. Nah, langsung saja kita bisa open. Nah, di sini kita bisa login ya, teman-teman. Nah, loginnya itu adalah admin. Lalu kita enter. Nah, di sini kita disuruh masukkan password. Nah, passwordnya itu secara default adalah kosong ya, teman-teman. Tetapi karena saya sudah punya passwordnya, maka saya masukkan password. Lalu saya enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kita sudah berhasil untuk remote Mikrotik kita menggunakan SSH dengan aplikasi Putih. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu mengenai konsep serial konsol. Jadi di sini itu ada cara lain untuk mengakses Mikrotik kita tanpa menggunakan MAC address ataupun IP address. Melainkan di sini kita bisa menggunakan port serial konsol. Nah, port serial konsol ini terdapat di router boardnya ya, teman-teman. Maka dari itu kita nggak perlu khawatir kalau tiba-tiba koneksinya itu terputus. Nah, dengan port serial konsol ini bisa menjadi alternatif lain ketika kita tidak bisa mengakses Mikrotik kita dengan Winbox. Dan dengan cara ini kita hanya bisa mengaksesnya dengan metode CLI, teman-teman, atau metode teks. Nggak bisa dengan cara metode yang GUI. Tapi teman-teman, nggak semua Mikrotik itu bisa kita akses dengan menggunakan cara ini. Hanya Mikrotik yang mempunyai port serial konsol saja yang bisa menggunakan metode serial konsol. Nah, untuk portnya sendiri itu kurang lebih bentuknya seperti ini ya, teman-teman. Dan biasanya itu hanya router kelas menengah dan kelas atas saja yang memiliki port serial konsol. Nah, salah satu contohnya itu ada Mikrotik CCR. Jadi, serial konsol itu dia menggunakan program hiperterminal dengan baud rate 115.200, lalu database 8, party none, stotbis 1, dan flow control none. Jadi ini adalah spesifikasi untuk serial konsol. Jadi nanti bisa dilihat di Windows kita untuk COM-nya itu berapa. Nah, untuk bentuk dari kabel serial konsol itu kurang lebihnya seperti ini, teman-teman. Nah, nanti kabel ini kita cukup masukkan saja ke port serial konsolnya. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan pada bab 5 kali ini mengenai access point. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.